Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tentu kita mengucap syukur atas kasih karunia-Nya memberikan nafas kehidupan bagi kita hingga saat ini. Dan sebelum kita melakukan tugas aktivitas kita, baiklah kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, menjadikan pedoman dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kekuatan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa, sebelum kami melakukan tugas aktivitas, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Olehnya kami memohon bimbing kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan, memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Demikian, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman ini kita mau merenungkan dengan tema ia membiarkan umatnya lapar. Wow, jangan dong. Masa kita dibiarkan oleh Tuhan, dibiarkan untuk lapar? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan bagi kita, kira-kira apa reaksi kita ketika menghadapi rasa lapar dan belum menemukan makanan? Untuk sebagian kita, barangkali berkeluh kesah adalah jawabannya. Sudah pasti ya, namanya juga manusia, kita butuh makan gitu. Reaksi itu pula lah yang dilakukan oleh umat Israel setelah Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mulai mengeluh dan berkata, lebih baik mati di Mesir namun kenyang, karena di sana selalu tersedia makanan yang berlimpah. Bayangkan, wajar saja secara manusia, karena mereka ada di padang gurun, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Mereka kekurangan makanan. Menarik bahwa firman Tuhan hari ini tertulis, Tuhan membiarkan umatnya Israel lapar sebelum memberikan mana. Tentu kita bertanya, apa tujuan Tuhan membiarkan bangsa Israel merasakan kelaparan? Tujuan Tuhan pertama, yaitu Tuhan ingin merendahkan hati umatnya. Ia berharap bangsa Israel akan lebih bersyukur menerima mana setelah mereka mengalami rasa lapar yang hebat. Yang pertama. Yang kedua, yaitu untuk mengajar mereka bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan mereka, bukan seperti angan-angan mereka, namun sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, agar mereka belajar lebih mempercayai Tuhan dan memiliki fokus kepadanya. Tiga hal inilah yang menjadi tujuan Tuhan membiarkan umatnya Israel kelaparan. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita? Terkadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan kita masuk ke padang gurun hingga merasakan lapar dan haus. Namun percayalah saudara, bahwa Tuhan memiliki maksud yang baik. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk di padang gurun,
mengalami kekeringan, mengalami kelaparan. Dia mempunyai maksud baik bagi setiap kehidupan kita. Sudah pasti bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk kepada kita. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan perlu kita pahami, saudara, bahwa ketika kita tidak mau melewati padang gurun dan badai hidup, sebenarnya kita sedang melewatkan hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Sebab di padang gurun dan di tengah badai tersebutlah Tuhan menyatakan mujizat dan manifestasi dari kuasa-Nya. Untuk itu, mari kita tetap jalani. Mari tetap kita ikuti kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, persoalan, mengalami kelaparan, maka biarlah kita semakin dekat kepada-Nya. Karena dengan cara itu, Tuhan akan semakin menyatakan kuasa-Nya, menolong, membawa kita kepada pengalaman iman yang hebat dan luar biasa. Kita akan menikmati mana yang pada kemudian Dia berikan. Adakah kita di tengah dibiarkan lapar dengan berbagai masalah yang belum terselesaikan dalam hidup kita? Jika ya, mari kita belajar rendah hati untuk berdoa memohon jawaban sesuai dengan rencana Tuhan, bukan sesuai dengan rencana atau kemauan kita. Mari kita perbaharui fokus kita kepada Tuhan dengan bertekun memahami dan menjalankan, mempraktekkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan jangan kita lupa untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal yang diizinkan Tuhan kita alami. Ingat, terkadang Tuhan membiarkan kita lapar agar fokus kita tetap tertuju hanya kepada-Nya. Dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Demikian firman Tuhan bagi kita. Roh Kudus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami yakin bahwa Engkau memiliki rencana indah, rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa Engkau akan membawa kami kepada pengalaman iman yang hebat luar biasa, menyaksikan, menikmati keajaiban bahkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Jika kami mengalami persoalan, kesulitan, jika Tuhan mengizinkan kami untuk mengalami kesusahan, biarlah kami semakin fokus kepadamu, semakin berharap hanya kepadamu, karena kami percaya Engkau mampu melakukan segala hal dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, membuat berhasil segala apa yang dikerjakan tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.